Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kami ingin sampaikan terlebih dahulu bahwa kami membuka program bimbel P3K Guru tahun 2024 batch 6 untuk guru XTHK 2 non-ASN Data BKN, non-ASN Dapodik serta lulusan PPG. Nah, ini untuk semua jenjang dari SD, SMP, SMA, ataupun juga SMK. Bapak Ibu, bimbel ini kami laksanakan dari tanggal 13 sampai dengan 28 November tahun 2024. Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp di 081803358023. Soal yang kita bahas pada bimbel ini ada soal teknis situational judgment test, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nanti Bapak Ibu di dalam bimbel ini ada 12 pertemuan serta kami nanti tambahkan bonus untuk pertemuannya di pagi hari. Gratis e-modul, gratis 15 tryout, simulasi bersama, gratis video rekaman bimbel. Bapak Ibu dapat cek testimoni bimbel P3K kami di https://s.id/bimbel PPPK Guru. Kita cek testimoninya Bapak Ibu. Nah, di testimoni ini Bapak Ibu Guru kami menyediakan testimoni 1, testimoni 2, testimoni 3, serta infografis bimbel P3K Guru tahun 2023 untuk hasil kelulusannya. Bapak Ibu dapat lihat di sini bahwa berikut merupakan testimoni dari peserta bimbel PPPK Guru tahun lalu pada 2023. Bapak Ibu dapat melihat nama peserta bimbel kami di sebelah kiri di nama Anda. Kemudian kabupaten, kota, provinsi yang Anda lamar ini adalah asal dari peserta bimbel kami. Kemudian hasil pengumuman akhir Bapak Ibu bisa lihat di sini. Lulus, belum lulus. Untuk materi yang Pak Maru sajikan menurut Anda sangat akurat. Jadi materi kami Bapak Ibu menurut mereka sangat akurat, dan seterusnya. Apakah Anda mudah memahami materi yang Pak Maru sampaikan? Sangat mudah dipahami, dan seterusnya. Bapak Ibu dapat cek sampai ke bawah terkait dengan hasil kelulusan dan juga terkait dengan soal serta penjelasan yang kami berikan. Sampai ke halaman belasan Bapak Ibu, di sini halaman 13, halaman 14. Nah, di halaman 16 Bapak Ibu kami sampaikan bahwa materi yang kami sampaikan sangat mudah dipahami, itu 67,6%. Kemudian untuk mudah dipahami 30,7%. Untuk pengumuman akhir Bapak Ibu dinyatakan lulus itu 78,7%, serta belum lulus itu 21,3%. Baik Bapak Ibu Guru, sekarang kita akan pelajari soal situational judgment test. Soal pertama. Anda memiliki siswa yang sering terlambat ke sekolah. Ketika ditanya, siswa ini menjawab bahwa ia membantu orang tuanya berjualan di pagi hari. Bagaimana Anda menanggapinya? Nah, di sini Bapak Ibu, ada siswa kita yang terlambat ke sekolah. Berarti yang perlu kita atasi sebagai guru adalah keterlambatan dari siswa ini. Kemudian faktornya itu Bapak Ibu, karena dari membantu orang tuanya. Nah, jika faktornya adalah karena faktor orang tua, maka letak permasalahan di sini Bapak Ibu ada pada siswa dan juga orang tuanya yang tidak terlalu memperhatikan pendidikan dari siswanya. Cara menjawab soal yang seperti ini Bapak Ibu atau soal situational judgment test, perhatikanlah yang pertama Bapak Ibu perhatikan subjeknya. Apakah siswa saja atau orang tuanya juga terlibat dalam
tidak berhasil siswa tersebut. Nah, misalkan di sini siswa terlibat, mohon maaf, orang tuanya terlibat dalam atau yang menyebabkan siswa tidak masuk kelas dengan tepat waktu atau terlambat. Nah, jadi faktor keterlambatan siswa tersebut karena dia membantu orang tuanya berjualan di pagi hari. Nah, misalkan nih baru bangun kemudian diajak tuh berjualan siswa tersebut sehingga dia terlambat masuk sekolah. Nah, maka ketika memilih jawaban nanti, Bapak Ibu guru harus memilih jawaban yang melibatkan kedua orang ini, siswa dan juga orang siswa tersebut. Karena permasalahannya itu ada di dua orang tersebut. Nah, kalau hanya siswa saja, maka Bapak Ibu cukup nanti di dalam menyelesaikan permasalahannya cukup satu siswa itu saja. Nah, baik. Maka tanggapan yang kita paling tepat adalah yang mana? Apakah A. Mengajukan teguran tertulis agar siswa datang tepat waktu? Jawaban A boleh Bapak Ibu lakukan. Tetapi karena faktornya juga dari luar siswa atau dari faktor orang tuanya, maka kita harus melibatkan orang tua. Nah, di jawaban A ini Bapak Ibu tidak melibatkan orang tua, maka kita eliminasi. Jawaban B, memberitahukan kedua orang tuanya untuk meminta siswa tersebut untuk tidak datang terlambat ke sekolah demi kemajuan pembelajarannya. Kita fokus dulu terhadap keterlibatan keduanya Bapak Ibu, yaitu kedua orang tuanya serta juga di sini siswa. Ini terlibat kedua-duanya, maka kita simpan. Jawaban C, memanggil orang tua siswa untuk mencari solusi yang tidak memberatkan siswa maupun keluarganya. Jawaban C kita simpan dulu. Karena Bapak Ibu melibatkan kedua orang tuanya dan juga melibatkan siswa di dalam menyelesaikan permasalahannya. Jawaban D, memberikan tugas tambahan agar siswa tetap bisa mengikuti pelajaran meski sering terlambat. Jawaban D, tidak melibatkan orang tuanya, maka kita eliminasi. Jawaban E, membiarkan siswa terlambat selama ia tidak mengganggu jalannya pelajaran. Jawaban E kita eliminasi. Nah, Bapak Ibu, di dalam menyelesaikan suatu permasalahan di siswa, Bapak Ibu lihat faktornya. Oke, lihat siapa yang terlibat di sana. Nah, kalau hanya dalam pembelajaran saja permasalahannya dan tidak melibatkan orang lain, maka fokus penyelesaian masalah atau solusi yang kita berikan adalah cukup pada satu siswa tersebut, tidak perlu melibatkan orang lain. Misalkan, siswa tidak termotivasi di dalam belajar. Nah, misalkan di dalam soal itu hanya saja soalnya Bapak Ibu, maka Bapak Ibu hanya pendekatan penyelesaiannya melibatkan siswa itu saja, bukan melibatkan orang lain. Nah, jadi jawaban yang paling tepat di sini apakah B atau C? Nah, Bapak Ibu guru, yang paling tepat adalah jawaban yang C. Bapak Ibu panggil kedua orang tuanya atau orang tua siswa tersebut dan mencari solusi yang tidak memberatkan siswa maupun keluarganya. Nah, berarti di sini ada keterlibatan siswa di dalam memberikan solusinya Bapak Ibu. Nah, jadi solusinya itu harus berimbang Bapak Ibu antara siswa dan juga orang tuanya. Kemudian jawaban B, memberitahukan kedua orang tuanya untuk meminta siswa tersebut untuk tidak datang terlambat ke sekolah demi kemajuan pembelajaran. Nah, jawaban B ini Bapak Ibu guru skornya di bawah jawaban C, yaitu skornya adalah 4. Karena di sini Bapak Ibu hanya meminta orang tuanya untuk memberitahukan bahwa siswa itu tidak boleh datang terlambat. Nah, ini kurang tepat Bapak Ibu ya, karena hanya memberitahukan agar tidak terlambat, tetapi tidak mencarikan solusi bersama. Seharusnya Bapak Ibu memberikan solusi bersama guru, mohon maaf, siswa dengan orang tuanya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya.
Saat membagi siswa ke dalam kelompok, Anda melihat ada seorang siswa yang tidak ingin bergabung dan memilih duduk sendiri. Apa yang Anda lakukan? A. Menegur siswa tersebut dan memintanya untuk ikut dalam kelompok. B. Membiarkannya duduk sendiri dan melanjutkan pembelajaran. C. Menyampaikan pentingnya bekerja dalam kelompok dan membantu siswa merasa nyaman bergabung. D. Menyampaikan pentingnya menerima teman yang berbeda dalam kelompok untuk meningkatkan inklusivitas dalam pembelajaran. E. Memberikan tugas individu sebagai ganti keikutsertaan dalam kelompok. Baik, kita akan jawab soal ini dan kita akan analisis. Saat membagi siswa ke dalam kelompok, ada seorang siswa yang tidak ingin bergabung dan memilih duduk sendiri. Nah, seorang siswa ini Bapak Ibu, dia yang menunjukkan sikap ingin tidak bergabung dan dia memilih duduk sendirian. Berarti ini faktornya bukan dari kelompoknya yang tidak menerima dia, bukan kelompoknya yang tidak ingin memilih dia, tetapi hanya dia yang tidak ingin bergabung atau memilih duduk sendiri. Maka yang kita lakukan itu yang mana? Apakah A. Menegur siswa tersebut dan memintanya untuk ikut dalam kelompok? Jawaban A boleh kita simpan dulu. Jawaban C. Membiarkannya duduk sendiri dan melanjutkan pembelajaran. Jawaban B pasti tidak tepat karena Bapak Ibu membiarkan. Nah, kalau kita membiarkan Bapak Ibu guru, berarti itu sama artinya kita tidak memberikan tindakan atau tidak mencarikan solusi terhadap siswa tersebut, maka kita eliminasi. Jawaban C. Menyampaikan pentingnya bekerja dalam kelompok dan membantu siswa merasa nyaman bergabung. Jawaban C kita akan simpan. D. Menyampaikan pentingnya menerima teman yang berbeda dalam kelompok untuk meningkatkan inklusivitas dalam pembelajaran. Jawaban D ini juga boleh kita simpan. Yang E. Memberikan tugas individu sebagai ganti keikutsertaan dalam kelompok. Jawaban E ini bukan solusi yang tepat. Bapak Ibu tidak melibatkan dia dalam kelompok. Nah, maka Bapak Ibu carilah jawaban yang bisa melibatkan dia di dalam kelompoknya. Nah, jadi kita nanti Bapak Ibu guru kalau ada siswa yang cenderung tidak bergabung, memilih duduk sendiri, maka kita bantu dia Bapak Ibu agar dia bisa bergabung dengan teman-teman kelompoknya. Nah, jawaban D, menyampaikan pentingnya menerima teman yang berbeda dalam kelompok untuk meningkatkan inklusivitas dalam pembelajaran. Nah, kalau kita lihat sikapnya Bapak Ibu, dia lebih memilih untuk sendiri. Bukan dia tidak menerima temannya yang berbeda, tetapi karena dia hanya memilih duduk sendiri serta tidak ingin bergabung. Nah, maka jawaban D ini tidak terlalu tepat Bapak Ibu. Dan tidak ada bentuk bantuan Bapak Ibu untuk menggabungkan siswa tersebut ke dalam kelompok. Ya, jawaban D kita eliminasi. Kemudian untuk jawaban A, kita lihat Bapak Ibu guru menegur siswa tersebut dan memintanya untuk ikut dalam kelompok. Jawaban A, apakah salah? Tentu tidak salah sebenarnya Bapak Ibu. Tetapi di dalam soal situational judgment test, kita mencari jawaban yang paling tepat Bapak Ibu ya. Yang paling tepat, yang skornya tertinggi. Nah, jawaban yang paling tepat di sini adalah jawaban yang C. Selain Bapak Ibu menyampaikan pentingnya bekerja sama dalam kelompok, karena di dalam soal kan ada keterlibatan kelompok, maka harus ada kelompoknya tersebut Bapak Ibu. Kemudian membantu siswa merasa nyaman bergabung. Nah, di sini ada bentuk bantuan yang kita berikan kepada siswa tersebut agar dia bisa
bergabung dengan teman-temannya biar lebih nyaman. Nah, maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang C, Bapak Ibu guru ya. Baik. Kita lanjut ke soal berikutnya, Bapak Ibu guru. Anda diminta untuk memberikan presentasi kepada rekan kerja dan atasan mengenai hasil analisis proyek yang telah Anda selesaikan. Namun, seorang rekan memberikan kritik keras terhadap hasil kerja Anda di depan semua orang. Apa respon Anda? Nah, kalau Bapak Ibu di sini kita lihat di dalam soalnya, Bapak Ibu, saat Anda presentasi, kemudian Bapak Ibu ada orang yang memberikan kritik keras terhadap hasil kerja Anda. Nah, maka Bapak Ibu cenderunglah Bapak Ibu memilih jawaban yang juga mengkaitkan dengan kritik yang disampaikan oleh rekan kerja kita. Bapak Ibu tetap posisikan Anda bekerja secara profesional. Apa itu profesional, Bapak Ibu guru? Nah, profesional itu apapun yang Bapak Ibu hadapi, tetap fokus terhadap masalahnya. Tetap fokus terhadap pekerjaan Anda. Nah, maka jawaban yang kita pilih kalau ada kritik keras terhadap kita adalah yang mana? Apakah A, menjelaskan alasan dibalik analisis tersebut dan terbuka atas masukan yang diberikan? Jawaban A kita simpan dulu. B, membela diri dengan tegas untuk mempertahankan hasil kerja yang sudah dilakukan. Jawaban B kurang tepat, Bapak Ibu ya. Karena Bapak Ibu di sini membela diri berarti secara tersirat kita tidak bisa diberikan masukan oleh orang lain di sini, Bapak Ibu ya. Nah, oleh sebab itu kita hindari jawaban yang cenderung kita tidak mau mendengar orang lain, cenderung Bapak Ibu tidak mau diberikan masukan. Bapak Ibu hindari jawaban-jawaban yang seperti itu. Bapak Ibu jangan lupa kami menyediakan buku di toko Shopee kami dengan nama Toko Marumat. Bapak Ibu dapat bukunya di link pembelian yang ada di deskripsi. Ya, buku ini Bapak Ibu terdiri dari soal situational judgment test atau SJT, manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Buku ini khusus untuk ujian di formasi tahun 2024 ini untuk semua kriteria pelamar, guru XTHK 2, non-ASN data BKN, non-ASN Dapodik, dan juga lulusan PPG. Baik, kita lanjutkan ke C, Bapak Ibu. Menolak kritik tersebut karena Anda merasa sudah bekerja dengan baik. Jawaban C, pasti kita eliminasi. Kenapa, Bapak Ibu? Karena kita tidak menunjukkan mau diberikan masukan, tidak mau mendengar orang lain. Maka jawaban C ini kita eliminasi. Jawaban D, mengakui kekurangan yang mungkin ada dan berjanji akan memperbaiki di kesempatan berikutnya. Jawaban D kita akan simpan, Bapak Ibu ya, karena ini merupakan sikap positif. Tapi nanti kita lihat, kita sesuaikan dengan situasi di dalam soalnya. Jawaban E, menyampaikan kepada rekan bahwa kritik sebaiknya disampaikan secara pribadi. Jawaban E boleh saja kita simpan, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, posisinya kita di dalam soal adalah sedang memberikan presentasi. Saat kita sedang memberikan presentasi, berarti Bapak Ibu sanggup harus ditanggapi. Tanggapan itu bisa berbentuk saran,
bisa berbentuk kritik, bisa berbentuk pujian. Kita harus siap terhadap tiga hal tersebut. Nah, maka pilihlah jawaban yang menunjukkan kita itu Bapak Ibu mau mendengar kritik orang lain. Mau itu bentuknya pedas, ringan, atau dalam bentuk apa saja Bapak Ibu harus bisa menerima. Bisa bekerja dengan profesional. Nah, maka yang paling menunjukkan Bapak Ibu di sini mau menerima, kemudian Bapak Ibu mendengar kata orang lain, maka jawaban yang tepat itu yang mana? Yang A adalah yang paling tepat Bapak Ibu, karena Bapak Ibu terbuka terhadap masukan yang diberikan. Selain itu, Bapak Ibu guru juga menjelaskan alasan dibalik analisis tersebut. Nah, ini merupakan cara yang tepat Bapak Ibu ya. Ini tidak berarti Bapak Ibu Anda itu egois ya. Tetapi di sini Bapak Ibu guru bahwa Anda memang benar-benar profesional, menunjukkan tidak egois, mau mendengar kritik orang lain, mau mendengar apa yang diinformasikan oleh orang lain. Kalau jawaban D, kenapa kita eliminasi? Mengakui kekurangan yang mungkin ada dan berjanji akan memperbaiki di kesempatan berikutnya. Nah, jawaban D ini Bapak Ibu guru skornya 4 karena tidak menunjukkan Bapak Ibu di sini bekerja begitu profesional. Terhadap kritik kita harus menerima dan terbuka Bapak Ibu. Tetapi di jawaban D ini Bapak Ibu memang menunjukkan keterbukaan, tetapi Bapak Ibu guru, karena Anda sedang presentasi, lebih baik Bapak Ibu sampaikan dengan sejelas-jelas mungkin dan Bapak Ibu harus benar-benar terbuka terhadap masukan yang diberikan. Nah, kalau berjanji akan memberikan di kesempatan berikutnya, ini kan Bapak Ibu guru sama seperti orang kalau lagi politik nih, akan berjanji, 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 berjanji. Artinya apa? Itu hanya omong-omong Bapak Ibu ya. Nah, maka jawaban D kurang tepat. Yang E menyampaikan kepada rekan bahwa kritik sebaiknya disampaikan secara pribadi. Jawaban E tidak tepat Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita dalam kondisi presentasi maka harus siap dikritik, siap dikagumi, siap diberikan pujian, siap dijatuhkan juga ya. Tapi tetap kita dalam posisi profesional. Soal berikutnya. Dalam sebuah proyek, Anda ditugaskan untuk mencapai target tertentu dalam waktu yang cukup singkat. Rekan kerja Anda merasa pesimis bahwa target tersebut dapat dicapai tepat waktu. Apa langkah yang Anda ambil? Nah, Bapak Ibu, terhadap pekerjaan yang menunjukkan waktu yang cukup singkat, targetnya itu cukup singkat, Bapak Ibu guru. Nah, kalau targetnya cukup singkat, Bapak Ibu guru, maka bagaimana agar kita bisa pastikan pekerjaan tersebut atau proyek tersebut bisa selesai tepat waktu? Itulah yang diinginkan di dalam soal ini, Bapak Ibu guru ya. Nah, maka jawaban yang paling tepat itu yang mana? Apakah A, meyakinkan rekan kerja bahwa target ini bisa dicapai dan memberikan motivasi agar tetap semangat? Oke, jawaban A boleh kita simpan dulu. Nanti kita pertimbangkan Bapak Ibu. Kemudian jawaban B, menyusun rencana kerja yang lebih terperinci untuk membagi tugas secara efektif. Jawaban B juga kita akan simpan. Jawaban C, meminta kepada atasan untuk meninjau ulang target agar lebih realistis. Jawaban C kita akan simpan. Jawaban D, bekerja sendiri dengan maksimal dan tidak terlalu memikirkan rekan yang pesimis. Oke, kita eliminasi saja Bapak Ibu, karena di sini kita bekerja harus secara profesional. Maka Bapak Ibu di sini kurang tepat ya kalau Bapak Ibu memilih tidak terlalu memikirkan rekan yang pesimis. Kemudian jawaban E, menyusun jadwal kerja bersama rekan dan membagi tugas sesuai dengan kemampuan masing-masing. Oke, boleh kita simpan. Nah, di sini Bapak Ibu guru, karena di dalam soal sudah sangat jelas
Kita ditugaskan untuk mencapai target tertentu dalam waktu yang cukup singkat. Oke, cukup singkat di sini Bapak Ibu. Kemudian ada teman kita yang pesimis. Nah, pertanyaannya, langkah kita itu bagaimana Bapak Ibu Guru? Jangan Bapak Ibu Guru tidak fokus terhadap langkah bagaimana agar Anda mencapai target itu dengan tepat waktu. Apakah A? Kalau jawaban A Bapak Ibu tidak menunjukkan Bapak Ibu bagaimana merencanakan agar pekerjaan tersebut bisa selesai tepat waktu ya. Di sini Bapak Ibu hanya meyakinkan dan memberikan motivasi, ini kurang tepat karena tidak ada solusi yang solutif terhadap target waktu itu. Jadi solusinya harus solutif Bapak Ibu, harus nyata sesuai dengan konteks di dalam soalnya. Jawaban C, menyusun rencana kerja yang lebih terperinci untuk membagi tugas secara efektif. Mohon maaf, B maksud saya. Nah, jawaban B ini Bapak Ibu Guru tetap kita akan simpan. Kenapa? Karena Bapak Ibu menyusun rencananya lebih terperinci untuk membagi tugas secara efektif. Membagi tugas di sini Bapak Ibu berarti terlibat rekan Anda di sini. Ya, karena Anda membagi tugas walaupun tidak tertulis membagi tugas dengan rekan. Apalagi kalau Bapak Ibu secara efektif. Nah, maka ini lebih bagus Bapak Ibu dari yang sebelumnya. Jawaban C Bapak Ibu Guru tidak menunjukkan profesional. Sebagai pekerja, ketika kita diberikan pekerjaan target tertentu, Bapak Ibu harus bisa mengerjakannya. Ya, maka jawaban B ini Bapak Ibu, jawaban C ya, itu kurang tepat. Karena Bapak Ibu tidak menunjukkan optimis Anda sebagai pekerja. Jawaban E, menyusun jadwal kerja bersama rekan dan membagi tugas sesuai kemampuan masing-masing. Nah, jawaban E dan B bedanya hanya di sini saja. Ada yang sesuai kemampuan masing-masing, ada yang secara efektif. Nah, mana yang paling tepat, B atau E? Yang paling tepat di sini Bapak Ibu Guru adalah jawaban yang B. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu harus membuat tugas itu secara efektif. Efektif itu artinya apa? Efisien dari waktu, efisien dari tenaga, dan pasti juga di dalam efektif itu Bapak Ibu Guru lebih bagus ya, sesuai dengan tugasnya masing-masing atau kemampuannya juga masing-masing. Kalau di sini hanya sesuai dengan kemampuan masing-masing itu kurang tepat Bapak Ibu ya. Jadi kalau sesuai kemampuan masing-masing, kalau tidak efektif kan nanti tidak tercapai itu target waktunya. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban B. Oke, Bapak Ibu yang mau gabung di bimbel kami, Bapak Ibu Guru silahkan daftar di 081 803 358 023. Pendaftarannya ada di sebelah kanan Bapak Ibu ya. Soal yang kita bahas juga sudah ada di sebelah kanan ini, fasilitasnya juga sudah ada di sebelah kanan. Pendaftarannya juga ada di sebelah kanan. Oke, sudah lengkap semua Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu jangan lupa kami juga menyediakan produk buku yang Bapak Ibu bisa beli di toko Shopee kami. Namanya toko Shopee Marumat. Link pembelian ada di deskripsi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa beli nanti di link yang telah kami sediakan di deskripsi. Nah, di dalam buku ini Bapak Ibu ada soal situational judgment test, ada manajerial, ada sosiokultural, ada juga wawancara. Bapak Ibu, soalnya itu ada banyak sekali di buku ini. Silahkan Bapak Ibu bisa beli ya di toko Shopee tersebut. Oke Bapak Ibu Guru, itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.